Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Adi Nugroho dengan NPM 2022-435-01677. Aplikasi yang telah saya buat dengan judul Implementasi Metode Forward Chaining dalam penentuan tingkat risiko penyakit kronis pada lansia di Posyandu Melati 3 Tanjung Barat. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu kader Posyandu dalam melakukan identifikasi awal terhadap tingkat risiko penyakit kronis pada lansia berdasarkan gejala yang dialami. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah forward chaining, yaitu metode penelaran yang dimulai dari fakta atau gejala yang dipilih oleh pengguna hingga menghasilkan kesimpulan berupa tingkat risiko penyakit. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi, mulai dari proses login, pengelolaan data master, proses diagnosis hingga pencetakan laporan. Pertama, di sini terdapat halaman login. Di halaman login ini ada logo dari Posyandu tersebut, dan di sini ada dua kolom, yaitu ID dan password. Sebelum masuk ke halaman utamanya, kita di sini diharuskan mengisi ID, kemudian password. Setelah itu kita tekan tombol login dan muncul pop-up login berhasil. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke halaman utama. Pada halaman utama menampilkan informasi dari jumlah penyakit, jumlah gejala, total rule, dan juga di sini ada riwayat hasil diagnosis yang telah dilakukan. Untuk bagian sidebar sebelah kiri ini terdapat ucapan selamat datang kader, hari dan tanggalnya, kemudian ada jamnya juga. Kemudian di bawahnya di sini terdapat menu-menu. Yang pertama ada halaman utama, gejala, penyakit, basis aturan, diagnosis, riwayat diagnosis, laporan, dan keluar. Di sini kita akan coba masuk ke dalam menu data gejala. Di menu data gejala ini kita dapat mengelola seluruh gejala yang digunakan sebagai fakta dalam proses diagnosis. Di sini terdapat kode gejala dan nama gejala. Kita coba menambahkan satu gejala baru. Kemudian kita simpan. Setelah berhasil disimpan, di sini akan masuk, data tersebut akan masuk ke dalam tabel. Di sini kita juga dapat mencari data gejalanya di kolom pencarian. Di sini kita juga dapat mengubah data gejala tersebut jika ada kesalahan penulisan. Kemudian kita ubah dengan menekan tombol ubah. Data berhasil diubah. Kemudian di sini juga kita dapat menghapus data gejala tersebut dengan memilihnya di tabel. Kemudian kita tekan tombol hapus dan muncul pop-up. Data gejala berhasil dihapus. Kemudian kita di sini akan masuk ke menu data penyakit. Di dalam menu data penyakit ini kita dapat mengolah data penyakit yang menjadi tujuan dari diagnosis. Di sini terdapat kode penyakit, nama penyakit, deskripsi, solusi. Nah, di sini kita akan coba menambahkan satu penyakit baru.
Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian setelah berhasil disimpan, data akan masuk ke dalam tabel. Di sini kita juga bisa mencarinya. Dan dapat juga kita untuk mengubah data penyakitnya. Dan kita ubah. Data berhasil diubah. Kemudian kita juga dapat menghapus data tersebut. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam menu basis aturan. Di menu ini adalah bagian yang sangat penting karena menjadi dasar dari penalaran metode forward chaining. Pada bagian sebelah kiri ini ditampilkan seluruh daftar gejala yang telah kita input sebelumnya di menu data gejala. Dan untuk tabel di sebelah kanan ini adalah daftar gejala yang akan kita pilih sesuai dari penyakit tersebut. Di sini kita coba akan menambahkan rule baru. Di sini kita pilih penyakitnya risiko hipertensi. Kemudian kita akan memilih daftar gejala yang berhubungan dengan penyakit hipertensi. Kemudian kita menekan tombol arah panah ini yang berwarna hijau untuk dimasukkan ke dalam daftar gejala yang berhubungan dengan risiko penyakit hipertensi. Setelah data dipilih, di sini akan masuk ke dalam daftar gejala yang ada di sebelah kanan ini. Dan di sini kita juga dapat menghapus daftar gejalanya dengan memilih salah satu dari data gejala di sini. Kemudian kita menekan tombol arah panah merah ini. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian setelah data dipilih, di sini kita dapat menyimpannya. Sesudah data berhasil disimpan, di sini akan masuk ke dalam tabel. Dan di sini juga kita dapat mencarinya. Dan kita dapat mengubahnya. Kemudian kita tekan tombol ubah. Data berhasil diubah. Dan di sini kita juga dapat menghapus data tersebut dengan memilih data pada tabel, kemudian kita tekan tombol hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam menu diagnosis. Di menu diagnosis ini kita akan memasuki fitur utama ya, karena di diagnosis penyakit ini kita dapat menentukan risiko penyakit kronis yang dialami oleh lansia tersebut dengan memilih gejala-gejala yang ada di bawah tabel gejala ini. Di sini kita akan coba memulai diagnosis dengan mengisi nama lansia terlebih dahulu. Dan memilih tanggalnya untuk hari ini. Kemudian kita memilih gejala yang sedang dialami oleh lansia tersebut. Sebagai contoh, kita mengarah kepada risiko penyakit hipertensi. Sini kita pilih sakit kepala, pusing atau vertigo ringan hingga berat, penglihatan kabur, pendarahan hidung secara tiba-tiba, sesak nafas saat beraktivitas,
dan tekanan darah. Di sini kita dapat lebih mudah juga mencari gejalanya dengan mencarinya di kolom pencarian. Kemudian sudah kita memilih beberapa gejala yang berhubungan dengan risiko penyakit hipertensi. Di sini kita menekan tombol mulai diagnosis. Pada tahap ini, sistem akan menjalankan metode forward chaining. Metode ini bekerja dengan cara mencocokkan fakta berupa gejala yang dipilih dengan basis aturan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini akan muncul tampilan hasil diagnosis penyakit yang dialami, risiko hipertensi, dan solusinya. Setelah hasil diagnosis muncul, kita dapat menyimpannya dengan menekan tombol simpan. Setelah data diagnosis berhasil disimpan, di sini akan menampilkan laporan hasil diagnosis. Di sini untuk laporan hasil diagnosis kita menggunakan Jasper Report. Laporan ini disusun secara otomatis berdasarkan data yang telah tersimpan di database, sehingga setiap laporan menampilkan data diagnosis yang dipilih. Pada bagian atas laporan ini terdapat identitas posyandu sebagai informasi asal pemeriksaan. Di bawahnya terdapat informasi identitas pemeriksa, yaitu nomor ID diagnosis, nama lansia, fakta gejala, dan ini menampilkan seluruh gejala yang dipilih saat proses diagnosis sebelumnya. Gejala-gejala tersebut merupakan fakta yang menjadi masukan bagi sistem dalam melakukan proses penalaran. Setelah itu terdapat bagian hasil diagnosis penyakit risiko hipertensi. Hasil ini diperoleh setelah sistem mencocokkan fakta gejala dengan basis aturan atau rule yang telah dibuat sebelumnya. Metode forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan, artinya sistem memeriksa apakah kombinasi gejala yang dipilih memenuhi salah satu aturan yang ada di basis pengetahuan. Apabila sesuai, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan berupa tingkat risiko penyakit kronis yang dialami lansia. Selain hasil diagnosis, laporan juga menampilkan solusi atau rekomendasi penanganan. Di sini solusi ini disesuaikan dengan penyakit yang teridentifikasi, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi kadar posyandu dalam memberikan edukasi kepada lansia. Namun hasil dari aplikasi ini bukan merupakan diagnosis medis akhir, melainkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Lansia tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga kesehatan seperti dokter apabila diperlukan. Laporan ini juga berfungsi sebagai dokumentasi hasil pemeriksaan karena seluruh data tersimpan di dalam database. Dengan demikian, kadar posyandu dapat melihat kembali riwayat pemeriksaan lansia, mencetak ulang laporan kawan saja, dan menggunakan laporan tersebut sebagai arsip maupun bahan pelaporan kegiatan posyandu. Untuk di bagian bawahnya di sini terdapat tanda tangan bersangkutan atau tanda tangan dari pengelola posyandu. Di sini ada kota, hari, tanggal, jabatannya, dan nama dari pengelolanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu riwayat diagnosis. Di menu riwayat diagnosis ini, di sini menampilkan tabel riwayat diagnosis yang
telah dilakukan sebelumnya. Di sini akan muncul data diagnosis. Jika di sini kita juga dapat melihat data diagnosis tersebut dengan memilih dari salah satu data dari ini tabel. Kemudian di bagian bawahnya terdapat hasil diagnosis, ID, nama, fakta gejalanya, hasil kemungkinan penyakit, dan solusi. Di sini kita juga dapat mencetaknya kembali jika apabila diperlukan. Tekan tombol cetak dan muncul hasil diagnosa. Kemudian kita lanjut ke dalam menu laporan. Di dalam menu cetak laporan ini terdapat 4 laporan, yaitu ada laporan gejala, laporan penyakit, laporan rule, dan laporan diagnosis. Di sini yang pertama kita coba untuk laporan gejala. Dalam laporan data gejala ini terdapat kode gejala dan nama gejala dari gejalanya. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari ketua posyandu. Selanjutnya kita masuk ke laporan data penyakit. Di laporan data penyakit ini terdapat kode penyakit, deskripsi, solusinya. Dan di bawahnya terdapat tanda tangan dari pengelola posyandu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke laporan data rule. Di laporan data rule ini terdapat kode rule, kode penyakit, nama penyakit, kode gejala, dan nama gejala. Kemudian kita lanjut ke laporan diagnosis. Di laporan diagnosis ini kita dapat memilih periode dari 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, dan 1 tahun terakhir. Kita coba di 7 hari terakhir. Dan di sini muncul data riwayat diagnosis. Di periodenya 7 hari terakhir, harinya dari Senin 13 Juli 2026 hingga Minggu 19 Juli 2026. Di sini terdapat ID diagnosa, nama lansia, tanggal, fakta gejalanya, hasil diagnosis, dan solusi. Kemudian di sini selanjutnya kita akan tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu kader Posyandu Melati 3 dalam melakukan identifikasi awal terhadap risiko penyakit kronis secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.